Kita telah belajar tentang probabilitas, kita belajar tentang distribusi probabilitas. Jadi probabilitas adalah suatu nilai dari suatu event, nilai kemungkinan dari suatu event, sedangkan distribusi probabilitas adalah distribusi dari kemungkinan-kemungkinan berbagai event yang mungkin terjadi dalam kasus tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk lebih lanjut, kita berbicara tentang distribusi normal. Jadi sebenarnya ini distribusi probabilitas yang bersifat normal. Kita masih ingat lagi, saya akan ingatkan lagi akan apa yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya, bahwa distribusi probabilitas itu terbagi atas dua besar ya, yaitu distribusi probabilitas variabel diskrit dan distribusi probabilitas variabel kontinu. Di mana bedanya? Bedanya adalah ketika kita bicara distribusi probabilitas variabel diskrit, maka variabel kita bersifat diskrit. Jadi ini misalnya 0, 1, 2, 3, kita tidak ada nilai di tengah-tengahnya. 4, 5, 6. Kita tidak ada nilai di tengah-tengahnya. Sedangkan kalau kita bicara distribusi probabilitas variabel kontinu, ini variabel acak maksudnya ya, maka nilainya itu bisa, semua nilai bisa ada. Jadi nilai sampai 30, 30,1, 30, semua nilai bisa kontinu. Jadi itu bedanya antara distribusi probabilitas variabel diskrit dan distribusi probabilitas variabel kontinu. Nah, kemarin juga kita sudah belajar dalam distribusi probabilitas variabel diskrit ada khusus, yaitu variabel diskrit binomial. Ini sudah kita belajar juga. Nah, sekarang kita akan pindah ke sebelah sini. Jadi kita akan berbicara tentang distribusi probabilitas variabel kontinu. Nah, salah satu dari distribusi probabilitas variabel kontinu itu adalah distribusi probabilitas variabel yang bersifat normal. Jadi kontinu yang bersifat normal. Jadi kalau ditanya apa itu distribusi normal adalah distribusi probabilitas variabel kontinu, tapi yang memiliki sifat tertentu. Jadi tidak semua distribusi probabilitas variabel kontinu itu dapat disebut distribusi normal. Ada sifat-sifat tertentu yang bisa disebut distribusi normal, tapi semua distribusi normal adalah distribusi probabilitas variabel kontinu. Nah, kalau Anda ingat dalam beberapa video sebelumnya, kita kadang-kadang memakai juga distribusi kontinu ketika kita bicara tentang variabel diskrit. Memang kita bisa juga melihat apakah variabel diskrit itu normal atau tidak normal, skew atau tidak skew, dan sebagainya. Tapi secara lebih tepat, distribusi normal itu ada di dalam wilayah variabel kontinu. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang beda. Anda perlu tahu beda antara distribusi probabilitas variabel diskrit dan distribusi probabilitas variabel kontinu. Di mana bedanya? Beda nomor satu adalah beda terletak di variabelnya. Jadi di sini variabelnya, kalau saya sebut sama-sama misalnya X, maka ini juga X ya, maka variabel di sini bersifat diskrit. Tadi saya sudah jelaskan, diskrit berarti nilainya cuma tertentu saja, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kontinu maka nilainya berapapun ada. Tengah-tengah sini nilainya juga ada. Sehingga kita gambar kurvanya dalam bentuk garis kontinu. Kalau di sini dalam bentuk putus-putus. Jadi kalau 1 ada probabilitasnya. 1,5 tidak ada probabilitasnya. Kalau di sini 2,2 kita bisa hitung juga. Semua kurvanya ada. Jadi ini perbedaan pertama. Variabel kontinu, nilainya X-nya kontinu. Variabel diskrit, nilai X-nya diskrit. Ini kita belum bicara tentang distribusi normal. Kita baru bicara tentang distribusi probabilitas variabel kontinu. Yang kedua, nah ini yang paling penting perbedaannya. Sumbu Y bukan probabilitas. Jadi sumbu ini bukan probabilitas, tapi density dari probabilitas. Saya akan jelaskan bedanya di mana. Kalau Anda lihat di sini, misalnya saya tanya, berapa probabilitas munculnya satu buah angka? Maka kita lihat di sini, satu angka, saya lihat tingginya berapa, probabilitasnya, oh ini 0,9 sekian. Karena ini sumbu probabilitas. Sumbu ini adalah sumbu Y ini adalah sumbu probabilitas. Angka 3 angka, saya lihat, oh 0,3 sekian. Karena saya lihat tingginya. Tapi kalau di sini saya tanya, berapa probabilitas muncul X sama dengan 4? Saya tidak bisa buat begini. X sama dengan 4. Kemudian saya lihat di sini, oh 0,2. Probabilitas X sama dengan 4 adalah 0,2. Salah. Kenapa? Karena sumbu Y ini bukan probabilitas, tapi density dari probabilitas. Jadi ini hal yang penting, perbedaan yang penting yang perlu Anda ingat. Beda antara distribusi probabilitas variabel diskrit dan distribusi probabilitas variabel kontinu. Nah, pertanyaannya, kalau saya mau lihat probabilitasnya di sini di mana? Maka probabilitasnya itu terletak di luas daerah di bawah kurva. Jadi saya tanya misalnya, berapa probabilitas X sama dengan
X lebih besar dari 3, lebih kecil dari 4. Maka saya lihat ini kan 3 di sini, 4. Oke, saya lihat luas wilayah ini, maka luas wilayah inilah yang disebut sebagai probabilitasnya. Jadi bukan sumbu Y-nya, tapi luas wilayahnya yang disebut probabilitasnya. Jadi dalam distribusi probabilitas variabel kontinu, kita selalu menanyakan probabilitas itu dalam bentuk range. Jadi nilai X antara X1 dan X2. Ini dalam kasus X1-nya 3, X2-nya 4. Kita bisa range yang mana-mana saja. Jadi sekali lagi Anda perlu tahu bedanya. Bedanya adalah kalau diskrit, sumbu Y adalah probabilitas. Kalau kontinu, probabilitasnya terletak di mana? Di luasnya, bukan di sumbu Y-nya. Maka kita sampai kepada yang keempat, yang 3 tadi sudah ya. Probabilitas untuk X nilai tertentu selalu sama dengan 0. Saya tanya, berapa probabilitas X sama dengan 6? Anda lihat di sini, X sama dengan 6. Sekali lagi, probabilitasnya bukan yang ini ya. Probabilitas adalah luas di sini. Kalau saya tanya X tepat sama dengan 6, maka luas ini terlalu tipis. Sehingga sama dengan 0 atau sangat dekat ke 0. Jadi, probabilitas untuk nilai X yang fix, pas, bukan range, dalam distribusi variabel kontinu selalu sama dengan 0. Itu berbeda dengan variabel diskrit. Kalau variabel diskrit saya tanya, berapa probabilitas X sama dengan 4? Anda lihat X sama dengan 4, ada angkanya. Sedangkan kalau di sini, berapa probabilitas X sama dengan 4? Sama dengan 4. Kalau tepat sama dengan 4, probabilitas 0. Karena luas daerah yang di sini, dia punya panjang tapi tidak punya lebar. Maka sama dengan 0. Yang terakhir adalah probabilitas dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Jadi ini kalau saya hitung luas kurva ini dari min tak berhingga sampai tak berhingga, sama dengan 1 totalnya. Oke, itu adalah distribusi probabilitas variabel kontinu. Bagaimana dengan distribusi normal? Nah, saya katakan tadi, distribusi normal adalah bagian dari distribusi probabilitas variabel kontinu. Jadi, distribusi probabilitas variabel kontinu dengan syarat tertentu. Nah, ada tambahan. Ini saya buat 3 tambahan syarat untuk bisa disebut sebagai distribusi normal. Yang pertama adalah, selain 5 tadi, kurvanya harus berbentuk bell shape. Bell shape itu jadi bentuknya seperti lonceng. Anda tahu ya, lonceng. Dan harus simetris. Jadi, kiri dan kanan simetris. Kemudian, karena itu, maka rata-rata atau min, median, dan modusnya harus memiliki nilai yang sama. Semua ada di tengah sini. Dalam kasus ini 5 ya. Rata-ratanya 5, mediannya 5, modusnya juga 5. Jadi, kalau dia memenuhi syarat 6, syarat 7, maka kita bisa sebut dia sebagai distribusi normal. Dan oleh karena itu, maka kurva ini cuma ditentukan oleh min-nya dan oleh standar deviasinya. Jadi, kalau saya tahu min-nya berapa, mu, saya tahu standar deviasinya berapa, maka saya bisa gambar kurvanya. Setiap kali distribusi apa saja, asal saya tahu angka ini, maka saya gambar kurva distribusi normalnya persis akan sama. Itulah yang menentukan ini menjadi distribusi normal atau tidak. Nah, kita bisa lihat apakah ini distribusi normal atau tidak. Anda lihat yang sebelah kiri ini tidak. Kenapa? Karena dia tidak simetris, jadi tidak memenuhi syarat nomor 6. Yang ini juga tidak simetris. Bell shape, ya. Dia bell shape ya, semua bell shape. Tapi tidak simetris, maka tidak memenuhi distribusi normal. Jadi yang kiri dan kanan ini adalah distribusi variabel kontinu, tapi bukan distribusi normal. Apakah min, median, modus memiliki nilai yang sama? Saya yakin tidak. Saya yakin kalau yang ini, min-nya ada di sekitar sini, mediannya mungkin di sini. Jadi kira-kira min-nya ada di situ, sedangkan mediannya ada di sana. Tidak akan sama. Oke, berarti ini tidak normal. Ini tidak normal, tapi mereka semua, ketiga-tiganya adalah distribusi variabel kontinu. Nah, sekarang Anda tanya, kenapa kita perlu pakai distribusi normal? Distribusi normal perlunya apa? Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir cukup banyak kasus, kita akan ketemu dalam kasus variabel distribusi normal. Saya sebut aja contoh, misalnya waktu kita bicara tentang berat badan anak usia kelas 6 SD. Maka ketika Anda timbang berat badan anak usia kelas 6 SD, katakan Anda dapat 45 kg. Kebanyakan akan 45 kg. Ada yang lebih tinggi 45 kg, ada yang lebih rendah dari 45 kg. Yang lebih tinggi dan yang lebih rendah akan
kira-kira distribusi sama. Jadi Anda akan ketemu kira-kira distribusinya akan sama. Jadi ini simetris ya. Jadi ini 45 kg di situ, yang lebih akan sama dengan yang lebih rendah. Jadi dalam kenyataan ini akan jadi distribusi normal. Contoh lain misalnya Anda satu pabrik memproduksi botol minum, misalnya air minuman, air mineral gitu ya, 200 ml. Tentunya tidak setiap botol isinya 200 ml. Ada yang pas 200 ml, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kalau Anda sampling dalam jumlah besar, Anda akan ketemu bahwa yang pas 200 ml itu yang paling banyak. Kemudian ada sebagian lebih besar, sebagian lebih kecil, dan mereka akan terdistribusi bell shape, simetris. Nah, sehingga dalam kehidupan kita sangat banyak kasus terdistribusi secara normal, sehingga kita bisa memakai teori rumus-rumus dari distribusi normal untuk menganalisa kondisi daripada statistik dari berbagai kasus. Nah, pertanyaannya Anda, apakah semua memenuhi syarat distribusi normal? Terutama syarat yang ini. Apakah kita yakin bahwa mean, median, dan modus selalu memiliki nilai yang sama? Bagaimana kalau mereka memiliki nilai yang sedikit berbeda? Nah, dalam kenyataan, dalam kehidupan, tidak mungkin kita akan ketemu kasus di mana semua distribusi normal persis mean, median, modusnya sama. Tidak, pasti akan melenceng sedikit-sedikit. Nah, tapi bagaimana kalau melenceng sedikit kita tidak boleh pakai distribusi normal? Terus kita sebut distribusi apa? Distribusi agak normal, rumusnya berbeda lagi. Maka hidup kita akan sangat susah. Maka dalam statistik, ketika satu distribusi sudah mendekati normal, tidak persis sama dengan normal, terutama dalam syarat ini, mendekati normal, maka kita sudah bisa anggap distribusi itu normal, sehingga kita bisa pakai semua rumus distribusi normal untuk menganalisanya. Jadi, nanti dalam statistik, dalam diskusi kita selanjutnya, Anda tahu bahwa ketika kita ketemu satu kasus, kita akan tes dulu, apakah kasus ini kita bisa anggap, bisa asumsi sebagai distribusi normal. Kita asumsi artinya tidak persis normal, tapi dia sangat dekat dengan distribusi normal, sehingga kita asumsi dia distribusi normal. Ketika kita cek pakai normality test, kita dapat ketemu, oke, kita bisa anggap, kita bisa asumsi dia distribusi normal, maka kita akan jadikan dia sebagai seolah-olah distribusi normal, dan kita akan pakai semua rumus distribusi normal untuk menganalisisnya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita pakai distribusi normal. Pertama adalah karena dalam kehidupan banyak sekali yang terdistribusi normal. Yang kedua, walaupun tidak persis sama dengan distribusi normal, banyak kasus yang sangat dekat dengan distribusi normal, sehingga kita bisa pakai sebagai distribusi normal. Jadi itulah hal-hal penting yang Anda sudah pelajari dari slide ini. Yang penting Anda pelajari adalah yang di sini pertama, bahwa distribusi normal adalah bagian daripada distribusi probabilitas variabel kontinu. Kemudian berikutnya syarat-syarat distribusi variabel kontinu. Kemudian ini yang penting Anda bisa bedakan, yaitu bahwa distribusi normal atau termasuk distribusi variabel kontinu, sumbu Y-nya ini bukan probabilitas. Jadi kalau Anda lihat di sini juga, sumbu Y-nya ini bukan probabilitas, tapi density probabilitas. Itu hal yang paling penting, sehingga kita selalu nyatakan dalam bentuk range. Jadi probabilitas itu adalah luasan wilayah, bukan sumbu Y. Begitu dulu, kemudian kita akan melanjutkan dalam pembicaraan lebih dalam tentang distribusi normal.